Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua saat ini. Saya percaya kabar kita yang ada di rumah tetap baik-baik, tetap dilimpahi dengan damai dan sukacita yang datang dari Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama di sore ini tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan judul Fokus. Ya, yang saya akan ambil dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Fokus ada bagaimana kita membawa pikiran, hati, dan seluruh panca indera kita kepada satu titik. Dan kalau kita belajar dalam perjalanan iman orang percaya selalu digambarkan sebagai suatu perlombaan. Satu perlombaan di mana kita berlomba untuk mencapai satu tujuan. Dan di dalam perlombaan selalu ada rintangan-rintangan yang berusaha menghambat kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah kita memandang tujuan yang akan kita capai, atau kita hanya memandang suatu rintangan-rintangan yang ada di depan kita? Kalau seorang atlet, dia tidak memiliki suatu tujuan untuk memandang garis finish, dan dia hanya berfokus kepada rintangan demi rintangan yang ada, saya percaya bahwa dia akan menjadi seorang atlet yang lelah, yang akan capek. Seperti halnya olahraga sepak bola. Apa yang membuat olahraga itu menarik? Jawabannya cuma satu, karena ada golnya. Coba kalau kita ambil kedua gawang itu, lalu 11 pasang pemain harus bermain di sebuah lapangan tanpa ada gol, saya percaya bahwa pemain akan saling bertengkar dalam lapangan. Mereka akan saling menyepak satu dengan yang lainnya, yang akhirnya mereka akan mengalami kelelahan. Kenapa? Karena tidak ada tujuan. Kenapa? Karena tidak ada fokus satu titik bagaimana mereka harus memenangkan perlombaan tersebut. Demikian kita sebagai orang percaya, terkadang kita dalam menjalani perjalanan iman, perlombaan iman kita hanya berfokus kepada masalah yang ada di sekitar kita. Kita lupa bahwa kita memiliki satu fokus. Ya, khususnya di dalam ayat yang kedua dalam Ibrani pasal 12. Di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, di situasi seperti ini seberapa sering kita membawa hati dan pikiran kita tertuju kepada Yesus? Atau justru di situasi seperti ini, ketika ibadah online, ya, kita hanya berleha-leha, tiduran, ya kan? Tanpa perlu membawa hati dan pikiran kita memandang Yesus. Atau saat ini justru kita berkurang dalam membaca firman, atau justru kita berkurang di dalam kita berdoa datang dalam hadirat Tuhan. Kita lupa bahwa masih ada satu fokus yang harus kita capai. Penderitaan bukanlah sebagai sesuatu yang menjadi alasan bagi kita untuk kita akhirnya, ya sudahlah, saya ini orangnya menderita, saya tidak bisa apa-apa, untuk menuju ke sana saya mengalami suatu kesusahan. Kita harus belajar dari Paulus dalam kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Kita akan tutup ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 3, 4 dan kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua di sini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat di sini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita harus mencontoh Paulus.
Di sana Paulus berkata, aku bermegah di dalam kesengsaraan. Biasanya orang bermegah di dalam kelebihan, tapi yang menarik adalah Paulus berkata, aku bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena Paulus menyadari dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dalam 1 Korintus sana dikatakan bahwa bagaimana kita membangun itu tergantung daripada kita. Apakah kita membangun suatu bangunan dengan kualitas emas, perak, dan permata, atau kita membangun suatu bangunan dengan kualitas ranting kering atau rumput. Dan pada akhirnya semua akan diuji dengan api. Kalau kita membangun dengan ranting kering dan rumput, maka kita tahu ketika itu diuji dengan api, yang dihasilkan adalah kehancuran. Sedangkan suatu bangunan yang dibangun dengan emas, perak, dan permata, ketika diuji dengan api, maka itu akan semakin murni. Tapi kalau kita perlu tahu adalah membangun dengan rumput kering dan ranting tidak memerlukan biaya yang begitu banyak. Tapi kalau kita membangun emas, perak, dan permata, maka kita mengeluarkan biaya yang begitu luar biasa. Kita perlu bayar harga yang lebih untuk membangun suatu bangunan yang begitu luar biasa. Begitu juga dengan kita. Saat ini keputusan membangun iman kita yang memiliki suatu kualitas emas, perak, dan permata, ataukah kita membangun iman kita dengan kualitas ranting kering atau hanya semak. Maka itulah yang membuat kualitas iman kita. Apakah nanti ketika kita diuji, kita semakin murni ataukah kita akan hancur. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ditutup dengan ayat yang kelima, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Percayalah saudara, bahwa pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Justru pengharapan dalam Yesus akan membangkitkan iman kita. Memang kita tidak akan pernah bebas dari yang namanya masalah, karena kita masih hidup. Tapi biarlah masalah itu justru membuat iman kita semakin murni. Keputusan kita saat ini, apakah kita membangun bangunan yang terbuat dari emas, perak, dan permata, ataukah kita hanya membangun ranting dan semak belukar. Tapi perlu harga yang mahal untuk kita bisa membangun suatu bangunan yang berkualitas. Mari di situasi saat ini saya tetap memberikan semangat bagi saudara. Jangan patah semangat. Saat ini mari kita tunjukkan kualitas iman kita. Kita tunjukkan bahwa iman kita dibangun dengan suatu kualitas, yaitu emas, perak, dan permata. Ketika diuji akan semakin murni. Dan kita berkata seperti Paulus berkata, aku bermegah di dalam kesengsaraan. Karena di dalam kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak, hamba berdoa bagi jemaatmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang mungkin saat ini mereka sudah letih, mereka sudah lemah. Mungkin saat ini mereka sudah mulai bimbang. Bagaimana mereka harus bergumul di dalam iman mereka kepada Tuhan. Tapi saat ini kami belajar bersama-sama untuk kami belajar fokus kepada Yesus. Tidak teralihkan oleh segala hambatan yang merintangi di sekeliling kami, Tuhan. Ketika kami berfokus kepada Yesus, akan ada kekuatan yang baru. Kami tahu, Tuhan, bila saat ini setiap jemaatmu menyadari untuk dapat membangun suatu iman yang berkualitas, iman yang terbuat dari emas, perak, dan permata, meskipun kami harus bayar harga yang lebih untuk mendapatkan itu semua. Tapi pada akhirnya ketika semua itu diuji, justru kami membuat semakin murni, dan kami akan semakin mahal. Terima kasih Tuhan. Bila Roh Kudus Engkau curahkan kepada setiap umatmu yang ada di rumah. Kiranya kekuatan yang datang dari Allah selalu akan melimpah atas kehidupan setiap jemaat yang saat ini mendengar renungan di sore ini, Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tetap semangat di dalam mengikuti Tuhan. Semangat berdoa, semangat baca firman, dan kita harus saling doakan satu dengan yang lainnya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.